Om Swastiastu. Saya Mengadana, PJS Ketua Sabawalaka PAD Pusat. Di sini diundang sebagai narasumber memberikan pencerahan dalam kegiatan Entas-Entas Panjurung Sukmo di Mesuji. Rangkaiannya memang cukup panjang. Yang pertama, setelah mempiuning dilakukan pencerahan tentang makna entas-entas dan sekaligus sebagai motivasi perjalanan kehidupan manusia yang harus dari hari ke hari melakukan perbaikan, melakukan prayascita, penyucian diri, bahkan sampai menjelang kematian. Hindu juga mengajarkan yang sudah mati pun mesti disucikan. Itulah entas-entas. Nah, karena rangkaiannya begitu panjang, maka setelah mempiuning dan dilakukan pencerahan, maka dilaksanakanlah upacara ngelukat. Ngelukat itu juga bagian dari prayascita, penyucian diri untuk meningkatkan kesadaran sebagai insan ciptaan Tuhan yang penuh dengan berbagai kekurangan dan kelemahan. Mengingat dalam kehidupan ini manusia terlahir karena karma wasana dan avidya. Karena itu dia harus kuat dirinya dari ketidaktahuan menjadi tahu. Tahu itu yang dimaksudkan adalah sadar. Pengelukatan diikuti oleh para pemangku, sifatnya meningkatkan kualitas walaupun Pinandita sebagai manusia siapa sajalah masih terpengaruh oleh dunia, maka dia pernah saja lalai dan untuk membuka cakrawala kesadarannya dia harus melakukan penyepuhan. Itu prayascita juga. Sedangkan umat yang lain melakukan prayascita juga melalui pengelukatan. Sama tujuannya. Hanya para Pinandita dilukat oleh Romo Hasodharmo, sedangkan yang lain dilukat oleh Ibu Dr. Tiwi Susanti dan dibantu oleh timnya. Selesai dilukat pun masih kita melakukan pencerahan, melakukan Dharma Tula kepada para Pinandita dan Sarati Banten yang dimana mereka cukup antusias, berakhir sampai lebih dari jam 17. Banyak pertanyaan, tapi biasanya kalau saya memberikan jawaban itu sifatnya filosofis teologis. Biar mereka berpikir lebih panjang, jadi mereka saya usahakan dapat membuka cakrawala berpikirnya sendiri. Tidak seperti menyampaikan pengetahuan kepada murid-murid pada umumnya. Nah, setelah itu kita melakukan keesokan harinya pagi tadi, kita melakukan, saya lupa satu, maaf, pada hari yang sama juga, sore kemarin, itu dilakukan konseling. Jadi ini memang unik, konseling ini bukan semata-mata konselor menanyakan gejala-gejala apa yang dialami, tapi konselor sendiri memang mengetahui gejala-gejala apa yang dialami oleh yang bersangkutan. Dipadukan, dicocokkan, diberikan terapi. Sehingga mereka lebih yakin bahwa apa yang mereka alami diketahui oleh konselor, menambah keyakinan konseli untuk melaksanakan arahan-arahan, petunjuk-petunjuk untuk perbaikan hidupnya. Itu. Kemudian konseling ini pun berjalan sampai jam 18-an. Malam pun masih ada kegiatan lain. Lalu pagi tadi kita sudah pagi-pagi di sini mempersiapkan acara entas-entas, upacara entas-entas Panjurung Sukmo Manunggal Atma. Jadi entas-entas ini memang di Bali hanya dikenal tirta pengentas untuk upacara pengabenan, ligieng, roras, memukur dan sebagainya menggunakan tirta pengentas. Entas itu sesungguhnya kalau kita lihat terjemahannya populer di bahasa Indonesia, entas itu menyeberangkan artinya. Menyeberangkan apa? Menyeberangkan jiwa dari penderitaan, menyeberangkan roh dari kungkungan berbagai ilusi duniawi. Itu yang dientas. Nah, kalau lebih ilmiah kita melihat Upanishad ada 5 lapisan badan ini Pancamaya Kosa, mulai dari Anamaya Kosa, Pranamaya Kosa, lapisan makanan dan lapisan napas, itu stula sarira, badan kasar. Kalau orang ngaben, ya itu dulu yang dikerjakan, dipreteke bahasa ritualnya. Setelah itu, apa yang dientas kemudian? Yang dientas kemudian adalah lapisan ketiga dan 4, Jnana Maya Kosa dan Wijnana Maya Kosa, atau Suksma Sarira. Sebenarnya itulah sukma yang nanti bisa
bermanifestasi lagi, dia bisa pecah menjadi genetika, berkembang kepada keturunannya, sukma itulah. Jadi entas-entas jurung sukmo itu di sini. Kenapa? Setiap perbuatan kita secara ilmiah mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ada kesan pikiran. Itulah kesan bawah sadar. Kesan bawah sadar itu adalah suksma sarira. Bahkan ada dalam teologi dan cerita-cerita suci, orang mati dalam beberapa hari dia masih berada di sekitar jenazahnya. Karena itu dia segera harus didoakan. Bahkan kalau di Upanishad langsung ada doa. Om Atma Tatwatma Narayatma Ang Ah. Om Kratos Smara Klibe Smara Tretam Smara Kratos Smara Klibe Smara Tretam Smara. Mengingatkan roh itu bahwa dia sekarang telah meninggalkan badannya. Kita menghimbau dia supaya bawah sadarnya muncul. Dia harus ingat dengan karmanya, perbuatan baik dan buruknya. Supaya dia tidak lagi mengganggu kehidupan kita. Nah, jadi entas-entas ini sebenarnya kalau kita samakan, padankan di Bali, itu dia sudah setingkat ligye atau ngeroras, ngelur, kemudian memukur. Karena tidak bisa orang yang baru mati dientas untuk upacara entas-entas pejurung sukmo ini. Jadi dia sudah harus melewati 1000 hari. Kalau di Bali dulu ada tradisi 3 tahun lalu di meligye, memukur. Entas-entas juga begitu. Nah, yang istimewanya dalam entas-entas ini itu tidak hanya yang didaftar saja. Leluhurnya kayak anaknya yang meninggal, cucunya yang meninggal, yang dientas. Tapi terbuka pada putaran proses entas-entas ini ada membuka lawang namanya. Begitu membuka, masuk roh siapa saja masuk. Begini secara spiritual, tidak semua roh bisa datang untuk dientas. Tapi yang memang dia sudah layak untuk dientas, layak oleh semesta untuk dientas, dia datang. Nah, karena itu bisa didaftar 50, bisa ratusan, bisa ribuan yang datang. Bergantung keadaan lingkungannya itu, semesta di alam lingkungannya. Dengan demikian kita berharap mereka yang dientas ini bisa manunggal. Manunggal dalam pengertian dia cepat melampaui proses untuk menerima karmanya. Kalau dia sudah cepat terproses, dia cepat reinkarnasi untuk memiliki kesempatan lagi menebus karmanya, berbuat baik di dunia ini. Dengan demikian, perjalanan hidup ini sesungguhnya dari lahir sampai mati adalah perjalanan melakukan penyucian diri, penyadaran diri. Itulah prayascitta, menuju inti pikiran. Inti pikiran juga bersumber dari Tuhan ketika mencipta alam semesta ini. Itu yang kita tuju, menyatu dengan semesta, itulah manunggal. Semoga melalui entas-entas ini, begitu selesai, memang berbagai wilayah, beda-beda permintaannya. Ada yang mereka, para roh itu, mengharapkan ada tempat khusus, tidak harus bangunan yang mewah, ada juga yang tidak. Tapi dimanapun tradisi Nusantara ini, setelah ada kegiatan, tentu tujuannya bukan hanya ngentas roh saja, supaya roh yang sudah menjadi sinar yang maha kuasa itu, menjadi dewata, itu dapat memberikan petunjuk, pencerahan kepada kita, petunjuk jalan menuju kebaikan. Kalau di Bali dibilang ngeyangin, dewoyang ngeyangin kita. Selalu memberikan jalan kesadaran untuk berbuat sesuatu yang membawa keberuntungan dan kebahagiaan. Karena itu bisa dilakukan lagi misalnya bumi sudah, pembersihan alam di luar entas-entas itu. Banyak nama-nama di Nusantara itu untuk pembersihan alam lingkungan ini. Karena kita merupakan bagian dari alam itu kita bersihkan, maka kita pun nyaman di alam itu. Semoga apa yang dilakukan oleh umat di Kabupaten Mesuji yang dimotori oleh Ketua Parisadenya, Bapak Komang di sini, beserta stafnya tentunya, dan ibu-ibu HDI, generasi muda di sini,
guyub rukun melakukan ini, dan saya kira semesta akan lebih senang melihat guyub rukun dibandingkan perseteruan, perselisihan di antara kita. Semoga ke depan itu yang kita peroleh, dan saya berharap kepada seluruh umat dan generasi muda di sini khususnya, canangkanlah dalam pikiran Anda untuk selalu berpikir yang positif, rukun, maju, cerdas, SDM meningkat dan sebagainya, karena Weda mengajarkan sadresi bawana yasya sidir bawanti tadrisi. Apa yang direnungkan, dipikirkan terus-menerus, begitulah yang terjadi. Semoga Ide Sang Yang Widi Wase memberikan petunjuk, jalan dan anugerah kebaikan yang membawa keberuntungan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi.